Halo, Windy. Selamat malam. Ya, mana semua kawannya nih ya? Kok lama kali kalian masuk? Paling cuma 15 orang. Pada dulu kali, Pak. Apa? Dulu kali. Iya loh, masalahnya yang responnya dikit. Oke ya, kita lanjut aja lah. Yang lain pada gak mau belajar kali. Sudah tampil materinya. Sudah tampil materinya. Halo, sudah tampil materinya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi hari ini materi kita tentang operator. Jadi di pembelajaran sebelumnya kalian juga udah pernah belajar operator di mata kuliah pemrograman dasar atau Pascal ya. Jadi sini operator dalam pemrograman digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Misalkan kita ingin menjumlahkan nilai dari variabel X dan Y. Maka kita bisa menggunakan operator penjumlahan. Jadi contoh yang pertama kita gunakan yaitu operator penjumlahan. Misalnya di sini rumusnya variabel X ditambah variabel Y. Jadi ada 6 macam kelompok jenis operator dalam pemrograman Java. Yaitu yang pertama operator aritmatika. Ini sudah sering. Operator penugasan, operator pembanding, operator logika. Ini juga mungkin sudah pernah kalian pelajari atau lagi dipelajari dalam pembelajaran bisnis apa itu ya? Sudah belajar belum? Operator logika? Belum? Belum, Pak. Oh ya sudah, nanti dipelajarinya tuh. Belum, Kemudian ada operator bitwise dan terakhir ada operator ternary. Jadi untuk mapnya seperti ini, bila digambarkan dalam min map akan terlihat seperti pada gambar ini. Jadi yang ini gambar pembanding. Ini gambar pembanding ya. Di sini ada apanya, simbol-simbolnya sama cara bacanya ini sama dengan simbolnya ini gitu. Dan di bitwise juga ini ada cara membacanya navigasi node simbolnya seperti ini atau operasi bit XOR simbolnya seperti ini gitu. Kemudian ada logika, ada cara bacanya N, terus simbolnya ini. Begitu juga penugasan. Misalnya sama dengan simbolnya yang ini, penjumlahan simbolnya yang ini, penugasan pengurangan simbolnya yang ini, perkalian simbolnya yang ini. Begitu juga aritmatika dan ternary. Kemudian tuh simbol aritmatika, operator aritmatika. Jadi seperti yang digambar tadi, operator aritmatika di sini penjumlahan disimbolkan dengan tanda tambah, pengurangan disimbolkan dengan tanda kurang, perkalian disimbolkan dengan bintang, pembagian disimbolkan dengan tanda garis miring, sisa bagi disimbolkan dengan gambar persen. Sudah paham sampai sini? Yang lain gimana? Paham? Paham lah ya. Kemudian ini untuk Paham, Pak. program. Ini untuk contoh program di sini perlu kalian perhatikan.
Langsung ke programnya saja ya, biar lebih enak. Jadi yang pertama kita pelajari yaitu operator aritmatika. Sudah sudah dicoba di rumah tugas yang semalam minggu lalu? Sudah, Pak. Jalan. Di HP jalan. Di sini yang mengumpulkan. Wah, di sini sudah hujan ya. Nanti kalau putus-putus maklum ya. Di sini yang menyerahkan masih 5. 5 lagi belum. Oke, kita lanjut ke programnya. Jadi seperti biasa, untuk membuat nama programnya, maka nama programnya juga harus diperkenalkan. Di sini nama programnya ini ya, operator aritmatika titik Java. Ini dia. Coba kalian lihat ini. Yang Bapak bulatin ya. Sama? Sama kan? Kemudian setelah Ya, itu, Pak. perkenalkan variabel pertama angka 1, tipenya integer. Variabel kedua angka 2, tipenya integer. Dan variabel ketiga hasil, tipenya integer. Kemudian scanner keyboard sama dengan new scanner. Maka setelah itu kita masukkanlah fungsi rumusnya. Yang pertama, input angka 1, kemudian yang kedua input angka 2. Itu untuk fungsi rumusnya, maka kita masukkan rumus untuk penjumlahan. Ini dia penjumlahan. Penjumlahan apa rumusnya? Variabel hasil sama dengan variabel angka 1 ditambah variabel angka 2. Jadi yang ini ditambah yang ini tadi, maksudnya ini angka 1. Ini dia, ini angka 1. Dan ini angka 2. Begitu juga untuk selanjutnya. Sama, nggak jauh beda. Setelah penjumlahan ada pengurangan. Kemudian ada perkalian. Ada pembagian. Dan ada sisa bagi. Oke, kita langsung saja jalankan ya. Jalankannya dari command prompt. Masih ingat? Oke, masuk dulu ke Java-nya ya. CD Java. Oke, kita udah masuk ke C Java. Maka cara memanggilnya itu gimana? Java spasi nama programnya apa tadi? Ini yang hijau ini operator aritmatika. Maka kalian ketikkan di sini Java spasi operator arit area huruf besar O-nya. Operator aritmatika titik Java. Kira-kira seperti ini enggak? Jalankannya. Halo? Benar tidak nih jalankannya?
Oke, maka kita enter. Tampil Pak, hitungannya Pak. Nah, oke, maka di enter. Setelah di enter, maka cara manggilnya Java spasi operator aritmatika. Enter. Maka tampillah seperti ini. Aritmatika. Tadi yang pertama dipanggil apa? Di sini tadi yang dipanggil adalah penjumlahan. Maka berapa kita buat angkanya? Misalnya 4, angka pertama 4, angka kedua 3, 3. Maka hasilnya 7 ya. Pas. Untuk angka kedua di sini, untuk yang kedua di sini dibuat pengurangan. Maka rumusnya pengurangan. Maka hasil programnya pengurangan setelah dijalankan. Misalnya untuk angka pertama 5, angka kedua 2, maka hasilnya 3. Pas. Setelah pengurangan di sini apa lagi yang dibahas? Perkalian. Maka perkalian, misalnya angka pertama 2, angka kedua 3, maka hasilnya 6. Pak. Setelah perkalian apa? Pembagian. Screen-nya nggak tampil. Apa? Kenapa, Tigor? Halo? Screen-nya nggak tampil, Pak. Screen-nya nggak tampil. Ditampil? Screen-nya nggak tampil. Tampil loh. Iya. Ini tampil. Yang di tunggu Pak, belum lagi loading. Belum Pak, belum. Jaringan itu kali. Sudah? Nah, udah Pak, udah Pak. Ah. Coba ulangi lagi ya. Udah Pak. Berapa ulangi lagi? Berapa ulangi lagi ya programnya? Jadi cara manggilnya tadi bagaimana? Cara manggilnya tadi Java spasi operator aritmatika. Sesuaikan nama yang di sini, nama filenya dengan yang ini, pemanggilannya ini. Harus sama dia ya, cara manggilnya. Huruf-huruf pertamanya pun ini perhatikan, huruf besar harus sama ya. Maka di enter, masuk. Setelah itu Java spasi operator aritmatika. Oke, sudah masuk kan? Tadi yang pertama dibahas apa rumusnya? Penjumlahan. Ini tampil kan semua kan? Oke, penjumlahan. Maka misalnya angka 4 ditambah angka 3, maka hasilnya? Siapa udah tampil Pak? Maka hasilnya 7. Terus yang kedua dibahas tentang pengurangan ini. Ini pengurangan. Kalau penjumlahan tadi, yang ini ya. Ini. Ini untuk penjumlahan. Nah, jadi kalau untuk pengurangan, sini berapa kita buat? 4. Angka keduanya 2, maka hasilnya 2. Itu untuk pengurangan. Selanjutnya, apalagi tadi yang dibahas? Setelah pengurangan, perkalian. Maka angka pertamanya kita buat misalnya berapa? Angka 3. Angka keduanya berapa? 2. Maka 3 dikali 2 hasilnya 6. Terus setelah
Perkalian apa? Pembagian. Jadi misalnya 6, angka pertama, angka kedua 2, maka hasilnya 3. Setelah perkalian apa di sini lagi yang diminta di rumusnya, di programnya? Sisa bagi. Siapa? Oke, sudah masuk lagi. Halo, sudah kedengaran? Assalamualaikum. Sudah kedengaran suaranya? Dengeran Pak. Dengar Pak. Ya Pak. Oke, kita lanjut lagi. Tadi yang terakhir adalah sisa bagi. Maka di sini angka pertama 5, angka kedua 2. Maka berapa sisa baginya? Kita enter, maka hasilnya 1. Dari mana hasilnya 1? Maka setiap yang dibagi kan ada sisanya. 1. Sisa 0, dia dianggap nilai 1. Oke, itu untuk algoritma aritmatika. Kita lanjut lagi ya. Ini seperti yang tadi saya lihat. Maka kita lanjut di sini contoh menghitung keliling persegi panjang. Kita masuk lagi ke programnya. Ini keliling persegi panjang. Jadi di sini nama filenya keliling persegi panjang. Maka setelah kita buat nama filenya keliling persegi panjang, kalian buat di programnya, di public class-nya yang ini ya, keliling persegi panjang. Ingat huruf pertama, huruf pertengahannya, huruf pertengahannya lagi, diingat ya, harus sama dia. Perhatikan nih. Jangan hurufnya beda, yang dinama dengan yang diperkenalkan. Kemudian diperkenalkan variabelnya bertipe double, ada KLL singkatan dari keliling, ada P singkatan keliling, dan ada L singkatan dari luas. Jadi di sini sudah dideskripsikannya, langsung di inputnya angka P 6, angka L 3. Jadi rumusnya yang ini ya, KLL panjang kali lebar. Maka kita langsung saja coba programnya. Kita langsung coba saja programnya. Tampilkan programnya sama komen promnya. Tampil Pak. Ambil Oke. Pak. Maka cara manggilnya Java spasi Java ya. Ada C-nya, keliling persegi panjang. Oke. Wow, salah. Ada yang salah Bapak buat namanya? Keliling. Oh, salah. Tidak ada tulisan Java-nya ya. Ya, seperti ini. Java spasi keliling persegi panjang titik Java. Oke, masuk ya. Sudah? Maka panggillah Java, terus nama filenya. Keliling persegi panjang. Jadi ini nggak usah pakai titik Java lagi, pemanggilan yang keduanya. Enter, maka hasilnya 6 dikali 3 panjang kali lebar hasilnya 18. Oke, itu untuk contoh yang kedua. Terus kita masuk ke slide-nya. Di sini ada operator penugasan. Di operator penugasan atau segmen operator, fungsinya untuk memberikan tugas pada variabel tertentu. Biasanya akan mengisi nilai. Di sini contohnya integer A sama dengan 10. Maka variabel A ditugaskan untuk menyimpan nilai 10.
Jadi ada juga yang harus kalian pahami, perlu diingat. Di sini nama operator pengisian nilai disimbolkan dengan sama dengan, pengisian dan penambahan disimbolkan dengan ini, tambah dan sama dengan. Kemudian pengisian dan pengurangan disimbolkan kurang sama dengan. Pengisian dan perkalian disimbolkan dengan kali sama dengan. Pengisian dan pembagian disimbolkan dengan bagi sama dengan. Dan pengisian dan sisa bagi disimbolkan dengan persen sama dengan. Oke, itu untuk simbol. Maka di sini ada contoh operator penugasan. Kita langsung saja ke programnya. Ini. Jadi perlu diingat, yang Bapak bilang tadi, di sini namanya Bapak buat operator penugasan. Lihat, sama kan sama yang ini? Oke. Setelah itu, perkenalkanlah variabelnya. Di sini ada variabel A, tipenya integer, dan variabel B, tipenya integer. Setelah memperkenalkan variabel, apa yang dilakukan? Pengisian nilai. Jadi di sini nilai A dibuat nilainya 5, nilai B nilainya 10. Maka selanjutnya rumus penambahan di sini B tambah sama dengan, apa B tambah sama dengan ini tadi? Kan ada kan di PowerPoint tadi. Nanti kita lihat lagi ya. B tambah sama dengan tadi yang ini, pengisian dan penambahan. Ini untuk penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi. Oke, itu aja dia rumusnya. Maka nanti setelah kalian buat seperti itu, jalankanlah. Maka perintahnya Java spasi operator penugasan titik Java. Oke, masuk. Maka setelah itu apa lagi? Java spasi operator penugasan. Oke. Maka kita enter. Keluar hasilnya nih. Penambahan hasilnya 15. Pengurangan hasilnya 10. Kemudian perkalian hasilnya 50, pembagian hasilnya 10, dan sisa bagi hasilnya 0. Jadi sini juga sudah dibuat keterangannya yang tadi. Oke. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Operator pembanding. Seperti namanya, tugas operator ini untuk membandingkan. Operator ini juga dikenal dengan operator relasi. Nilai yang dihasilkan dari operator ini berupa boolean, yaitu dengan nilai true dan false. Jadi di sini operator pembanding dia ada namanya lebih besar. Dia disimbolkan dengan ini. Mungkin simbol ini udah kalian pahami juga sebagian. Lebih kecil disimbolkan dengan tanda ini, lebih kecil, sama dengan disimbolkan dengan ini, sama dengan 2 kali. Tidak sama dengan disimbolkan dengan tanda seru dan sama dengan. Lebih besar sama dengan disimbolkan ini, tanda sama dengan, dan tanda lebih besar ya. Kemudian lebih kecil sama dengan, dia ini disimbolkan dengan lebih kecil dan sama dengan. Maka contohnya di sini, untuk boolean, X sama dengan 10, lebih kecil 12. Maka X akan bernilai true karena lebih kecil dari 12. Betul kan? 10 lebih kecil dari 12.
Benar apa salah? Sepuluh lebih kecil dari 12 atau lebih besar? Kecil. Oke, bagus. Selanjutnya, programnya seperti ini. Nanti bisa kalian coba di rumah ya. Soalnya ada Bapak buat, nanti ketik-ketik lah, biar ada tugas. Soalnya Bapak juga, Bapak ketik-ketik. Selanjutnya kita coba jalankan di program. Jadi cara membersihkan layar pakai CLS ya, begini ya. Bisa dilihat? CLS. Jadi, nah, langsung bersih dia layarnya gitu. Kemudian kita panggil Java spasi, nama filenya tadi operator pembanding titik Java, jangan lupa titik Java-nya kalau pertama kali manggil. Oke, masuk. Habis itu Java, nggak pakai C ya, Java spasi operator pembanding. Oke, enter. Maka hasilnya di sini true, false, true, false, false, true. Dia dapatnya dari mana? Ini dia, kalian baca. Untuk yang si true yang pertama. Dia dari yang ini. Pertanyaannya. Apakah A lebih besar dari B? Coba kalian perhatikan. A 12, B 4. A lebih besar dari 4. 12 lebih besar dari 4. Halo? Siapa lebih besar? Oke, lebih besar. Berarti jawabannya benar ya, true. Kemudian di sini yang kedua, apakah A lebih kecil dari B? Ini ya, maka jawabannya false. False. Coba lihat, A 12, B 4. Kan nggak mungkin kan, berarti A itu lebih besar. Masuk dia ke pertanyaan selanjutnya, apakah A lebih besar sama dengan B? Sudah pasti ya, A lebih besar dari B. A-nya 12, B-nya 4. Maka jawabannya true. True. Itu juga untuk yang selanjutnya. Oke ya, kita lanjut aja. Sudah apa nih baca ke bawahnya kan? Ya, Pak. Oke. Jadi selanjutnya sini ada operator logika. Jadi operator logika, jika sebelumnya belajar logika matematika pasti tidak asing dengan operator ini. Jadi di sini ada logika N, simbolnya tanda N 2 kali, kemudian logika OR, simbolnya tanda garis 2 kali, kemudian navigasi atau kebalikan, simbolnya tanda seru. Jadi operator logika digunakan untuk membuat operasi logika, misalnya seperti pernyataan yang pertama, Andri seorang programmer. Yang kedua, pernyataan si Andri menggunakan Linux. Maka jika ditanya, apakah Andri programmer yang menggunakan Linux? Maka kita lihat di sini ketentuannya. Tentu kita akan cek dulu kebenarannya. Yang pertama pernyataannya bahwa Andri seorang programmer bernilai true. Sedangkan pernyataan kedua, si Andri menggunakan Linux, dia bernilai true. Maka kita masuk ke sini, apakah Andri programmer yang menggunakan Linux? Jadi rumusnya pernyataan pertama dan pernyataan kedua sama dengan true. Coba lihat ini rumus pernyataannya. Di sini pernyataan pertama true,
pernyataan kedua true, maka nilainya true. Coba kalian lihat di pernyataan yang selanjutnya. Misalnya ini A ya. Ini B, ini C, ini D. Oke. Di B, di C, dan D, di sini ada pernyataan yang bernilai false. Maka setiap pernyataan yang bernilai false, dia bernilai, logika N-nya bernilai false. Paham? Apabila pernyataan pertama dan keduanya true, maka nilainya. Oke, sudah masuk lagi? Halo, sudah dengar lagi? Jelly, sudah dengar? Halo, sudah dengar? Tigor, Alvin. Halo? Halo? Sudah, Pak. Nah, gimana? Oke, Ya, ini Pak. programnya ya. Nanti kalian coba di rumah aja ya. Dengar Pak, dengar. Suara Nah, jadi nanti kalian coba aja di rumah. Ini untuk operator logika. Oke, ini untuk operator bitwise-nya, simbol.